Halo Sobat YouTube, video kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang coach atau pelatih sepak bola kawakan, pelatih sepak bola senior di Lampung, khususnya di Lampung Tengah. Dan kemarin beliau berhasil memboyong emas, membawa emas ke kontingen Lampung Tengah di cabang olahraga sepak bola. Nah, seperti apa strategi beliau sehingga juara kemarin? Langsung aja kita kupas di sini. Dan beliau ini juga banyak anak-anak didiknya, pemain-pemain hebat, dan bahkan ada pemainnya yang sampai ke luar negeri. Oke, langsung saja kita kupas tuntas di sini. Kita ngobrol santai dengan Coach Sunarto. Coach, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau ngomongin, sebelum kita ngomongin pelatihan Coach ya. Ya betul. Mungkin kan bertanya-tanya. Ini sambil kita ngeliat flashback Coach. Coach ini sebelum ngelatih ini seorang pemain bola, apa emang ngelatih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kebetulan memang saya dulu sepak bola, jadi zaman kita muda saya sudah pernah ikut prestasi tertinggi untuk usia Suratin Cup. Jadi dulu tahun 1982. Udah main bola Coach? Itu sudah, jadi itu SMA, seingat saya itu SMA kelas 1. Jadi itu awal karir saya jadi pesepak bola, berangkat dari junior. Nah, terus nanti habis itu kita menapak ke senior. Nah, di situ kalau zaman dulu di sini namanya PSTB. Kalau kecamatan tuh PSTB, kecamatan terbagi besar. Kalau persilat tuh Persatuan Sepak Bola Indonesia Lampung Tengah. Jadi pernah karir saya mencapai puncaknya itu ya jadi pemain Suratin. Jadi waktu itu usia 17 tahun di tahun 1982 itu memang saya pemain sepak bola dari awalnya gitu. Kalau untuk ini usia sekarang sudah berapa? Alhamdulillah usia. Kalau bicara usia ya kita real aja ya, bukan nggak mau dibilang tua, tapi memang ya, kenyataannya alhamdulillah sudah masuk usia yang ke 60 tahun. 60 tahun. Tapi sekarang masih main bola? Alhamdulillah saya masih main bola kategori usia. Jadi usia yang 40 tahun ke atas, 45 ke atas. Berarti ada bukan cuman U23 plus, U17 plus, ada 35 ke atas. Sekarang ini alhamdulillah tahun-tahun sekarang justru yang marah tuh sepak bola legend. Jadi legend tuh pemain mantan-mantan dahulu masih bermain, diberikan ruang kembali. Dan itu motivasi bertambah lagi. Jadi ingat masa muda. Berarti lawannya imbang semuanya, 35. Lawannya imbang. Jadi kita seusia. Jadi pamannya ada turnamen yang 45 ke atas. Saya ikut walaupun sudah lebih 15. Lebih 15 tahun maksudnya. 60 tahun Coach ya. Iya kan. Ini ada usia 50, saya sudah 60. Jadi kan masih kelebihan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa enjoy. Ujungnya adalah tujuannya cuma untuk silaturahmi dan kesehatan. Jadi bukan untuk prestasi lagi. Bukan. Yang penting kita ada gerak. Pokoknya intinya kita banyak silaturahmi, banyak bergerak. Yaitu tadi dengan hobi kita gitu loh. Terus dan kebetulan saya masih bina anak-anak SSB. SSB, Sekolah Sepak Bola Tunas Inti. Yang ada di Lampung Tengah ini, atau tepatnya di Kampung Bandar Jaya sini. Nah, itu memang saya sudah berangkat dari tahun 2000 saya bina anak-anak ini. Jadi, pertama kali itu ngelatih bola ini tahun 2000. Nah, itu kebetulan klub ini saya sendiri yang mendirikan. Tunas Inti, SSB Tunas Inti. Itu tepatnya di 15 Juni tahun 2000. Tahun 2000. Berarti udah 23 tahun Coach. Udah 23 tahun Tunas Inti. Dan alhamdulillah ulang tahunnya sama dengan ulang tahun saya. Sama ulang tahun ini Tunas Intinya. Ya, SSB Tunas Inti dengan ulang tahun saya itu alhamdulillah sama. Kenapa sama? Waktu itu ini flashback ya. Jadi
waktu saya lagi nyantai di rumah, kebetulan lingkungan di rumah saya itu banyak anak muda. Mereka datang ke rumah, permisi, assalamualaikum. Terus Mas, kan mereka masih usianya masih di bawah saya, nggak jauh lah ya waktu itu. Jadi Mas, ini anak-anak, waktu itu saya ingat betul ada 5 anak mewakili teman-teman yang ada di lingkungan kami. Mas, anak-anak pengen dilatih sepak bola. Padahal waktu itu saya belum jadi pelatih. Oh, masih pemain. Masih pemain. Saya masih suka main, masih suka. Ya, pokoknya yang jelas saya masih menikmati jadi pemain sepak bola waktu itu. Tapi begitu anak-anak ini ke rumah, ada yang ngomong begitu, ternyuh hati saya. Hati saya terpanggil. Kenapa terpanggil? Mungkin memang sudah panggilan jiwa. Jadi waktu itu, jadi anak-anak itu minta dilatih. Terus saya jawab kan, kenapa harus saya? Benar. Padahal kan yang lain banyak di sini. Enggak Mas, anak-anak nih sepakatnya Mas Sunar atau Mas Narto yang latih. Tujuannya biar kami ini punya ilmu bermain sepak bola. Kan saya jawab dengan apa adanya. Saya bukan pelatih, saya masih pemain. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting kami dibimbing dan dibina. Oke lah, saya bilang gitu. Jadi di hari itu kebetulan itu pas hari ulang tahun saya, tanggal 15 Juni tahun 2000. Nah, jadi ya sudah, sekarang bagaimana nih yang memberi nama saya sendiri gimana? Karena saya memang kenapa saya memberi nama ini, saya ngefan waktu itu. Waktu zamannya era Galatama itu Tunas Inti ada klub legendaris di Jakarta waktu itu. Jadi di situ banyak mantan-mantan pemain timnas Indonesia, makanya saya ngefan dengan klub itu. Saya bentuklah nama SSB Tunas Inti waktu itu. Jadi tepat di tanggal 15 Juni tahun 2000. Terus ke sini-sininya tahun berikutnya, tadinya sih cuma lingkungan, tapi lama berkembang. Ya saya nggak tahu kenapa kok banyak minat, banyak yang udah. Jadi dari kampung sebelah, bahkan kampung yang jauh dari sini juga ada yang ikut. Ya saya terbuka, karena memang saya ya secara nggak sadar atau secara nggak apa ya, mungkin sudah alami ya. Jadi jiwa saya terpanggil. Nah, jadi saya bina bola itu saya nggak milih-milih siapa yang mau ikut saya. Yang penting siap berangkat. Semua yang mau ikut saya dan mau tak latih ya silahkan, terbuka. Nah itu. Jadi perjalanan karir waktu itu tahun 2000 sampai tahun 2004, kebetulan waktu itu memang saya sangat hobi, dan waktu itu nggak ada namanya donatur segala macam. Dan waktu itu saya danain sendiri. Pribadi, coach. Pribadi. Jadi saya beli bola dari hasil saya nyisihkan dari usaha saya, beli kostum juga. Perlengkapan ya. Perlengkapan latihan tuh dari saya, dan anak-anak itu masih free, nggak ada iuran-iuran tuh belum ya. Dari tahun 2000 sampai 2004 itu anak-anak free. Nah, 2000 ya benar 2004. Nah, selama ngelatih 4 tahun itulah ada pemain Tunas Inti yang muncul jadi pemain persilat waktu itu. Mungkin ada yang sudah mengenal, mungkin juga ada yang belum, tapi yang jelas saya ngelatih sampai 4 tahun. Berjalan 4 tahun itu ada yang muncul jadi pemain persilat dan pemain Lampung waktu itu, mewakili Lampung untuk kejuaraan nasional. Sebelumnya dari coach ngelatih dulu ya, dari Tunas Inti ya, berulang ke Tunas Inti. Selama berjalan 4 tahun ada yang muncul jadi pemain persilat mewakili Lampung Tengah. Persatuan Sepak Bola Lampung Tengah. Itu di tahun 2004. Mulai dari 2004 sampai sekarang tuh setiap tahun ada yang wakili Lampung Tengah, bahkan wakili Lampung di kejuaraan nasional. Di Lampung. Ya, di Lampung. Terus wakili Lampung kejuaraan nasional kan otomatis ke Pulau Jawa, ke Sumbaksel waktu itu kan. Kalau sudah juara Lampung kan ada 2 tuh, ke Sumbaksel tuh antara Riau, Palembang, Bengkulu, Jambi. Tuh. Kalau yang lolos ke sana biasanya langsung ke Pulau Jawa. Gitu. Dan saya pertama kali punya prestasi jadi pelatih itu tahun 2005. Ngelatih persilat, kita juara Lampung waktu itu. Coach, 2000 dari Tunas Inti tahun 2000 sampai 2004. 2005-nya saya dipercaya untuk ngelatih pelatih persilat waktu itu. Itu kita
meraih juara Lampung, terus kita ke juara nasional di Palembang tahun 2005. Dan tahun-tahun berikutnya memang saya kadang masih dipercaya, kadang rolling dengan pelatih-pelatih yang lain. Nah, terus di tahun 2011 itu kita pernah menjuarai Sumbaksel Sumatera Bagian Selatan tahun 2011. Acara apa itu? PSSI. Jadi PSSI. usia 19 tahun waktu 19. itu kita wakilin Sumbaksel ke Purwakarta. Purwakarta, Bekasi, kita meraih juara 3 nasional, dapat medali perunggu. Waktu zaman eranya Ketua Umum PSSI juara Arifin waktu itu. Nah, itu kita meraih prestasi tertinggi itu untuk usia itu di tahun 2011, usia 19 tahun di Bekasi. Tepatnya di Bekasi itu. Itu. Dan tahun berikutnya di tahun yang terakhir yang baru-baru ini kemarin kita di 2018 saya dipercaya lagi sebagai coach Persilat Lampung Tengah. Kita juara Lampung main di Stadion Tulang Bawang di Menggala. Itu kita juara Lampung. Ke nasional kita berangkat ke Malang waktu Malang. itu. Nasional tuh. Itu nasionalnya di Malang. Wakil Lampung itu. Kita kalau kejuaraan Suratin tuh kalau kita juara Lampung itu wakil Lampung ke nasional. Oh langsung nggak diopos lagi pemainnya coach ya? Enggak, sudah kita berarti. sepaket kita langsung ke nasionalnya di Malang itu tahun 2019. Juara di tahun 2018, kita berangkatnya di 2019. Seingat saya sebelum COVID. Iya. Terus terakhir setelah itu di tahun 2021 kita juara 4 nasional untuk Suratin U15. Oh, U15. Waktu itu juga Persilat kita juara Lampung. Kirim ke Tangerang waktu itu. Kita wakili Lampung. Di Tangerang kita sampai 4 nasional. Dan itu peringkat baru pertama kali Lampung bisa mencapai peringkat 4 nasional. Ya, itu untuk nasional tuh untuk usia 15 tuh baru pertama kali kita masuk 4 nasional. Mantap. Ya ini itu terakhir kemarin lah ya di Porprov kita alhamdulillah mendapat medali emas untuk kontingen sepak bola Lampung Tengah. Yang kemarin yang kemarin itu. Yang Bupati langsung nonton itu ya. Bupati memang waktu itu berjanji kalau Lampung Tengah masuk final dia hadir. Alhamdulillah rezekinya kita mendapat juara 1 untuk Porprov sepak bola. Dengar selama ikut ajang Porprov ini kontingen Lampung Tengah khususnya sepak bola ya. Baru kemarin ini ya pertama kali kita mendapatkan emas ya, baru pertama kali. Ini sejarah yang susah untuk dilupakan. Iya. Tadi bonusnya gede nih coach. Kalau untuk seorang pelatih bonus yang paling berharga itu adalah juara. Juara dan kebersamaan di antara pemain, pengurus itu sangat berharga sama sekali. Ya, itu kita sudah satu paket, kita berkolaborasi, kita satu paket, kita bagaimana menciptakan juara itu memang kita harus berangkat dari kita masing-masing. Jadi kita harus bersatu. Kalau ngomong kemarin kan berhasil memboyong emas coach ya. Iya. Itu kan bawa nama Lampung Tengah ya. Iya, betul. Silat ya. Seleksinya gimana? Untuk seleksi kita seluruh Lampung Tengah kita seleksi. Jadi kita undang setiap klub yang ada di Lampung Tengah ini itu kita undang semua. Jadi itu ada 3 wilayah. Jadi 3 wilayah itu ada wilayah timur itu Lampung Tengah bagian timur, Lampung Tengah bagian seperti banyak Rumbia, tengah itu Bandar Jaya Purwo dan sekitarnya, wilayah barat itu Bangunrejo, Kalirejo. Itu jadi kita dibagi 3 wilayah. Jadi setiap wilayah itu merekrut pemain yang terbaik di sana. Nah, terus sentralisasinya di lapangan Persida Bandar Jaya sini. Mungkin di tengah. Di tengah. Jadi jadikan satu di sini. Kita adakan seleksi ulang lagi, kita kumpulkan jadi satu.
terpilihlah 20 pemain waktu 20 itu pemain. untuk seluruh atlet yang ada di Lampung Tengah yang terbaik, itulah dapat kita 20 pemain. Artinya fair ya. Fair, kita fair. Jadi Ada. kita fair, yang terbaik ada di Lampung Tengah itu yang kita panggil gitu loh. Nah, ini untuk tunas intinya berapa orang yang masuk, Coach, yang mewakili untuk Lampung Tengah? Alhamdulillah, walaupun saya pelatihnya, alhamdulillah tunas inti tidak ada yang lolos. Mana nggak ada, Coach? Gimana Ya. itu ceritanya? Jadi ya kita harus fair. Jadi kami tim pelatih menyeleksi pemain yang benar-benar terbaik. Jadi nggak berpengaruh dengan anak didik si A pelatih, Ya. pelatih ini membawa ini, nggak ada. Oh. Jadi memang benar-benar itu Pure fair. benar-benar skill. Jadi ya saya juga bersyukur berarti begini. Dengan tidak adanya anak didik saya tapi kita mendapat emas, kan saya bersyukur. Daripada anak didik saya ikut tapi malah jadi pecundang. Oh, benar. Jadi saya malah bangga. Jadi saya justru bangga, berarti kan nanti anak-anak didik saya sendiri kan nanti timbul motivasi di tahun kedepannya bagaimana sih Ya, merebut harus posisi itu, semangat lagi. harus tetap semangat. Jadi yang terpilih ini nggak ada bawaan pelatih, tidak ada. Jadi memang benar-benar murni, memang dia berkualitas. Makanya kita alhamdulillah bisa meraih medali emas. Jadi kita nggak ada bahasa ini bawaan ini, nggak ada, semuanya lah fair, yang terbaik dan terbukti kita alhamdulillah mencapai juara, dan ini mungkin memang rezeki kami semua gitu. Nah, ngomongin SSB tunas inti, Coach, ya. Iya betul. Itu kan kita sekolah sepak bola ya. Itu dari umur berapa aja? Kalau mulai dari awal itu memang berjenjang. Jadi waktu awal-awalnya itu rata-rata usia 15, 17, zamannya kita buka SSB itu. Oh, pertamanya. Pertamanya. Tapi di tahun berikutnya bahkan usia termuda yang sekarang yang sekarang ini ada umur 7 tahun sudah ikut. 7 tahun. Jadi umur 7 tahun sampai sekarang ini yang usia SMA itu berarti kan udah jalan 17-18. Ya, benar. Alhamdulillah itu masih saya bina dan masih saya didik. Jadi alhamdulillah SSB Tunas Inti mulai dari tahun berdirinya tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah itu belum pernah namanya mati suri atau bubar. Kan biasanya ada klub yang bubar nih terus timbul benar. lagi. Ada lagi yang bahasanya dia vakum. Alhamdulillah Tunas Inti tidak pernah namanya vakum. Karena regenerasi jalan terus. Dan alhamdulillah saya selalu ada di lapangan. Nah itu alhamdulillahnya seperti itu. Jadi memang sudah panggilan jiwa. Kalau bayaran tidak ada. Bayarannya adalah prestasi anak itu udah bayaran dari saya. Nah, jadi kalau ada anak yang mainnya bagus, punya prestasi, punya juara sampai juara, itu bayaran termahal buat saya gitu loh. Saya menikmati itu gitu loh. Nah itu. Kalau ngomongin prestasi tuh kayaknya dari tadi prestasinya luar biasa ini. Ya. Ada juga sebelum kami ngundang bintang tamu kan kami riset juga. Jadi ada berita bahwasanya anak didik Coach ini yang dari Tunas Inti ada yang main di Barcelona. Pernah main di Barcelona, benar ya. Itu di tahun 2016 dan 2017. Jadi dulu ada namanya seleksi untuk Akademi Sepak Bola Anak Indonesia. Karena waktu itu di tahun 2016 itu usia 13 itu belum ada timnasnya. Nah, ini kelompok akademi ini membentuklah tim untuk tim Indonesia itu nyeleksi di seluruh Indonesia. Kebetulan waktu itu dari Lampung tuh cuma satu biar anak didik dari Tunas Inti ini. Aja yang ikut. Ya itu. Jadi kita memang ya seleksinya bertahap. Jadi seleksi di Lampung terus ke Jakarta. Pokoknya berbagai tempat kita seleksi ikut. Kebetulan alhamdulillah lolos terus. Nah itu. Jadi waktu itu anak itu usia sekitar 13 tahun lah, masih SMP kelas 2 waktu itu. Masih SMP. Waktu itu jadi SMP di Bandar Jaya sini. Itu tahun 2016 itu berangkat yang ke Spanyol tuh berangkat yang pertama, terus yang kedua di 2017.
Dan waktu itu ikut kejuaraan internasional di Spanyol, di Barcelona, tepatnya di Barcelona. Itu setiap negara mau mengirimkan tim ke sana. Jadi alhamdulillah yang pertama berangkat tuh mendapatkan juara 3 Oh, di yang tahun pertama. 2016 tuh juara 3. Terus berangkat lagi di 2017 itu alhamdulillah dapat juara 1. Juara 1, Di berangkat kejuaraan lagi. di kejuaraan di Barcelona itu juara 1. Itu atas nama Nadidi saya itu yang namanya Rio Nah, iya. Helmi. Siapa? Rio Helmi. Rio Helmi, orang sini ya? Asli orang Bandar Jaya Ah, sini. orang Bandar Jaya. Asli orang Bandar Jaya sini. Itu dari umur berapa dia ikut coach latihan? Dia mulai ikut latihan saya tuh mulai dari kelas 2 SD itu sekitar umur 8 tahun. 8 tahun. Sudah main bola dengan saya gitu loh. Ya di lapangan Rusida sini. Nah, kalau kata coach kan dari umur 8 tahun ya. Nah, namanya anak-anak ya. Iya. Mungkin dia pola pikirnya hanya bermain-bermain. Iya, Tuh. betul, Ada nggak betul. kesulitannya? Jadi kita kan namanya anak-anak kita tetap menyelami dunia anak. Ya. Nah, jadi kita melatih pun supaya anak ini tetap senang. Jadi kita beda ngelatih anak-anak usia dini dengan dewasa itu beda. Iya, benar. Cara dan ini gitu beda. Jadi kalau anak ini bagaimana sih anak-anak ini senang bermain bola. Nah, jadi kita yaitu tadi tipnya di situ tadi kita bermain bola dengan senang. Nah, nanti kalau anak itu sudah senang dia kan tumbuh niat dia untuk bermain seterusnya gitu. Jadi nggak kita paksakan. Kalau dia mungkin lagi nggak mood, ya kita diamin aja, nggak kita paksa. Ayo main lagi nggak. Iya, Jadi benar. kita ngikutin dunia anak. Jadi anak itu bermain dengan senang, gitu loh. Awal saya ngelatih bola memang seperti itu. Jadi mungkin strategi khusus nggak ada. Strategi khusus adalah bagaimana si anak itu senang dulu, gitu loh. Pertamanya ya. Ya pertamanya anak itu bagaimana sih menyenangin dengan yang dia hobi dia tuh seneng nggak? Kadang kan dia hobi tapi dia nggak senang, kan ada hobi tapi dia nggak senang kan? Saya hobi bola tapi kok nggak? Contoh nih dia hobi bola tapi nonton bola dia nggak senang, suka. berarti kan belum masuk itu. Nah itu jadi pokoknya pertama-tama sang latih bola itu anak itu senang dulu. Nah, senang anak itu dengan bermain dengan senang hati gitu loh. Nah, itu memang cara untuk mendidik anak di usia dini memang seperti itu supaya anak itu menyenangi dulu. Ya, Baru nanti setelah usia agak ini baru kita sisipkan dengan latihan fisiknya, latihan dengan tekniknya gitu. Jadi waktu itu saya ngelatih bola bukan hanya berdasarkan teknik dan fisik, tapi bagaimana sih anak itu punya karakter dan attitude. Karena pemain harus punya karakter dan attitude gitu loh. Jadi dia harus punya attitude, itu yang paling penting adalah attitude. Nah itu disiplin kan gitu. Sebagus apapun kualitas individu, tapi kalau sudah attitude-nya kurang dia nggak akan naik. Itu pokoknya awal saya itu memang anak-anak senang dengan saya karena saya memang bikin anak juga senang gitu. Itu awal karir saya melatih anak-anak itu. Dan saya memang sudah terpanggil, jadi sudah mendarah daging, saya sudah nggak bisa lepas dengan bola. Oh, sehari nggak ke lapangan aja, Wah, kurang nggak bisa. Ya. Bahkan bukan kita sudah tanggung jawab keluar sudah, tapi kalau sudah urusan bola, ya kita tetap sama keluarga tetap tanggung jawab ada. Tapi untuk sepak bola, saya nggak mau, pamannya nih, saya buat jadwal latihan hari ini jam sekian, tapi saya nggak ada, saya belum pernah. Oh, kok pasti ada di lapangan? Pasti ada. Seandainya saya nggak bisa itu saya harus ada semacam pengumuman. Pamannya, oh ya besok libur ya karena saya ada kepentingan. Nah itu, jadi anak nggak kecewa. Jadi belum pernah namanya besok latihan, tapi saya nggak ada di lapangan. Nah, kalau untuk jadwal latihannya kok? Jadwal latihan tuh anak-anak ini seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Waktunya? Waktunya itu dari jam 2 siang. 2 siang. Jadi kategorinya itu jam 2 siang itu nanti usia-usia dari 10, 12 tahun ya. Iya, Jadi pakai waktu nanti yang agak sore itu nanti yang usia 15, 16. Nah, sorenya lagi yang sudah usia 20 sampai dewasa gitu lah. Tapi yang saya fokuskan adalah yang usia binaan benar. Jadi yang masih usia sekolah. Nah, itu yang memang benar-benar saya latih benar gitu loh. Tapi kalau yang sudah dewasa
ya saya tetap ada di lapangan, tapi sudah nggak saya latih. Oh, biar main aja. Mereka bermain aja karena mereka sudah dewasa dan mereka juga main sepak bola untuk senang. Jadi bukan untuk prestasi lagi. Tapi kalau yang usia dini sampai yang usia remaja memang kita untuk tujuan prestasi gitu loh. Gitu. Pokoknya intinya saya suka dan saya senang dan memang itu sudah panggilan jiwa. Gitu. Permisi tak minum. Nah, kalau yang ini coach, gimana menurut pandang coach yang ada sepak bola yang Alhamdulillah tanggapan untuk masyarakat, bahkan ini bukan hanya masalah di sekitar sini, hampir seluruh Indonesia sekarang justru marak yang legend. Jadi bahasa legend tuh justru membuat semangat orang yang sudah bukan tua ya, maksudnya yang sudah tadinya sudah lupakan sepak bola, sekarang timbul lagi, tumbuh semangat lagi. Jadi bentuklah komunitas yang 35 ke atas, 45 ke atas, bahkan ada yang 50 tahun ke atas. Jadi mereka yaitu tadi, karena sehat itu memang dirindukan semua orang. Jadi mungkin yang tadinya dia mantan pemain waktu mudanya, taruhlah mantan pemain liga, pemain timnas, dulu sudah istirahat. Begitu sekarang ada kelompok-kelompok legend, bahkan ada turnamen yang legend, mereka timbul kembali, pengen main bola kembali, semangat lagi ya. Dan itu memang ada nilai positifnya. Tadinya mereka sudah jarang bergerak, bahkan maaf ngomong sudah ada yang sudah badannya terlalu lebar. Jadi sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan minggu pagi, Sabtu pagi, itu semua komunitas sekarang ramai itu. Bahkan sekarang yang muda itu karena posturnya sudah membengkak jadi ikut juga legend. Jadi memang sekarang lagi marak itu sekarang ya, di mana-mana sama. Bahkan kita juga yang legend ini pernah kita tur, pernah ke. Oh, ada turnya juga. Wah, kita pernah main di Stadion Jalak Harupat, pernah main di UNJ Yogyakarta. Tapi lawannya tetap usia sama. Ya itu tadi. Jadi kita sudah ada komunitas, kita punya link, kita komunikasi jalan. Hampir seluruh Indonesia sekarang ada tim legend. Jadi yang mantan pemain timnas, mantan pemain liga. Nah itu senangnya kita. Waktu zamannya dia pemain timnas kan kita nggak kenal. Begitu kita diundang, salaman. Yang paling penting apa? Silaturahmi sama foto. Iya. Karena jadi, mungkin dulu waktu muda kita nggak ketemu, kita nonton di TV paling coach ya. Kita ngeliat di TV atau bahkan kalau zaman saya dulu belum ada TV itu masih denger radio. Pernah ketemu mantan pemain timnas, ketemu waktu di Tangerang tuh. Namanya siapa coach? Dia nggak nyebutin nama, cuma nih kartu Simpson Rumah Pasal. Itu pemain timnas tahun 70-an. Saya masih dengar di radio. Namanya itu coach. Jadi waktu belum ada TV, dulu kan kalau ini siaran langsung kayak SEA Games kayak ini kan. Di radio kita nyentil radio. Nah, saya hafal nama itu. Oh, ini tuh masih alhamdulillah ini masih sehat. Orang dari Ambon tuh, namanya Simpson Rumah Pasal. Tapi posturnya masih gagah. Ya sekarang kalau umur mungkin sudah 80-an. Tapi kemarin ketemu masih ya istilahnya nggak kayak kayak orang di kampung kan mungkin jangankan usia 80 mungkin usia 60 aja sudah. Ya itu tadi mungkin dari lingkungan kan gitu berpengaruh. Dan olahraga ini memang sehat gitu loh. Sehat di pikiran, sehat di badan kan gitu. Dengan kita sering bertemu mantan-mantan, ketemu yang sudah legend-legend, zamannya masih bujang dulu kita sering tarung, begitu ini kita banyak sudah. Artinya kan kategorinya pas, kita main juga artinya emang skill juga. Jadi kalau kalah ya udahlah. Sudah. Kalau sekarang untuk happy, dan untuk sehat, itu memang sekarang memang marak di mana-mana legend. Itu ya, bahkan yang memang olahraga murah sekarang itu. Kalau yang turnamen anak muda kan perlu biaya mahal. Nah itu. Sepeda lah. Iya, sekarang kan banyak yang naik sepeda lah. Nah, kita cukup di sepak bola lah karena kita
yang karena yang biaya yang paling murah. Iya. Nah, ini Itu. terakhir coach. Pesan-pesan untuk pemain bola yang ada di Lampung Tengah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pesan-pesan dengan atlet sepak bola, ya mungkin cabang olahraga apapun. Yang pertama adalah kalau memang kita sudah pengen fokus mau olahraga ataupun punya prestasi, ya kuncinya satu, cuman disiplin. Iya. Disiplin. Karena disiplin itu bukan hanya di olahraga, bukan hanya di sepak bola. Semua aspek kehidupan itu harus kuncinya di disiplin. Semua aspek kehidupan adanya di disiplin. Jadi kalau kita khususnya anak-anak muda sekarang yang benar-benar pengen punya prestasi di sepak bola, ya memang kuncinya disiplin. Terus attitude. Jadi attitude ini kadang nggak semua anak muda paham. Yang dimaksud itu kan begini, jangan hanya prestasinya kelihatan menonjol sedikit dia sudah mulai sombong. Itu kan attitude, sudah mulai nggak menghormati dengan pelatihnya. Kan sekarang anak muda banyak seperti itu. Nah, jadi apapun prestasinya tetap kita pakai ilmu padi. Semakin prestasi kita tinggi, kita pakai ilmu padi, kita semakin menunduk kan gitu loh. Karena itulah kuncinya. Jadi kalau memang kita mau langgeng, mau prestasi kita tetap terjaga, yaitu tadi disiplin dan attitude. Nah itu kunci itu, ya. Kalau dua kunci itu kita pertahankan, insya Allah prestasi akan naik, gitu loh. Karena itu sudah mencakup keseluruhan, gitu loh. Ini satu lagi nih coach, ada Iya. pertanyaan titipan coach. Gimana? Pertanyaan titipan, kira-kira coach mau pensiun di umur berapa nih coach? Karena kan umurnya udah 60 coach. Nah, alhamdulillah Kalau ngelatih di tahun 2023 tuh umur saya udah 60 tahun. ya benar 60 tahun. Kalau bicara pensiun, Kira-kira selagi nyawa ada di badan, mungkin saya nggak ada pensiun. nggak ada pensiun coach ya? Yang minta doanya masyarakat semuanya, minta doanya saya selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Insya Allah yang masih membutuhkan saya tetap siap. Iya, apapun kondisinya saya tetap siap. Karena memang sudah ini di dada ini kayaknya sudah nggak bisa terpisahkan dengan sepak bola. Udah Gitu loh. daging coach ya? Udah mendarah daging. Cuaca apapun saya hujan berangkat. Tetap. Ya kita ada pengecualian seandainya hujan deras, ada petir ya kita berhentikan yang gitu. Tapi kalau coach di sana tetap ke lapangan. Kalau situ sudah tak buat jadwal berarti saya harus ada di lapangan. Gitu. Jadi alhamdulillah antusias anak-anak di lingkungan sini, bahkan yang di Lampung Tengah itu juga mereka banyak berdoa untuk saya, semoga sehat selalu coach. Karena alhamdulillah pelatih senior tuh sudah jarang. Bukan kan udah 60 tahun. Sudah bahkan klub-klub lain tuh sekarang pelatihnya sudah anak didiknya. Nah, regenerasinya ada. Kebetulan regenerasi yang di sini pernah ada, cuman ya kita kan nggak bisa maksain harus ikut saya, harus jadi pelatih. Kembali lagi kalau jiwanya memang belum terpanggil ya kita nggak bisa. Dan saya pernah mencoba membentuk kader. Gimana sih kamu jadi pelatih bola? Coba pertama memang ya siap-siap, tapi ya itu tadi karena kan tuntutan hidup dia pamannya begitu menikah dia pengen bekerja. Nah kalau saya dulu kan saya sudah panggilan jiwa pokoknya gitu aja. Jadi tanggung jawab di keluarga tetap saya jalani. Saya bertanggung jawab ke keluarga. Sama anak didik bola saya juga bertanggung jawab gitu loh. Enggak terus pamannya saya cari duit terus anak-anak saya tinggalin, enggak, tetap saya atur jadwal gitu. Jadi sama balance gitu antara bola dan keluarga, balance gitu loh. Tuh. Makanya saya menikmati gitu loh. Menikmati hidup dengan anak-anak bola, dengan keluarga gitu. Berarti ini kita tarik garis lurus. Coach nggak ada pensiun. Alhamdulillah dan insya Allah badan sehat. Saya tetap akan melatih. Bahkan maaf bukan saya pamer atau bukan. Saya pernah kondisi sakit. Saya kalau sakit
di rumah kayaknya malah badan sakit semua. Oh, malah Dalam rumah posisi sakit saya tetap ke lapangan. Oh. Gitu loh. Walaupun nggak full, mungkin saya sambil duduk, ya, tapi tetap anak-anak kita kasih instruksi untuk berlatih gitu loh. Ikut Itu. pantau aja. Jadi waktu di rumah tuh kayak orang sakit beneran. Ya kan kita Malah pasti agak berat menurut oh saya. pokoknya dari pagi sampai siang itu selimutan, pokoknya minum obat. Tapi begitu jam latihan, saya mandinya air hangat ke lapangan. Di lapangan sehat, tapi di rumah juga kambuh lagi. Tuh. Tapi alhamdulillah itu nggak lama, pamannya besok udah sembuh gitu. Ataupun kalau lagi sakit bukan jadwal latihan, kebetulan pas jadwal legend latihan saya latihan. Justru dengan berkeringat kita sehat Ya, gitu loh. itu kabar bahagia. Pemain sepak bola Lampung Tengah pun ini nggak mau pensiun selama sehat badannya, selama yang penting kamu orang semua, kalian semua mau latihan, coachnya siap namanya. Mau hujan dimanapun. Ya, pesan saya untuk anak muda, saya bukan minta saya bukan pamer, tapi contohlah diri saya dengan yang sudah tua tapi saya masih punya semangat gitu. Bener, Ya, masih punya semangat. Ya. Jadi anak muda yang tadinya malas-malas, ayo tetap semangat, karena dengan kita bersepak bola, dengan kita berolahraga itu otomatis badan kita akan sehat, pikiran juga akan sehat gitu loh. Nah itu tip untuk anak muda sekarang. Kalau memang benar-benar menekuni sepak bola, ya kita harus all out gitu loh. Ya, jadi ya mungkin ada yang memang sekedar untuk cari keringat, tapi kalau memang benar-benar untuk prestasi, itu tadi dua hal tadi, disiplin sama attitude. Itu udah mencakup semuanya. Terima kasih Coach. Ya sama-sama. Ya makasih. Selalu, Coach, ya. Makasih saya diundang. Oke guys, next video selanjutnya guys. Cukup sekian dulu ya. Bye.